Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Bapak Ibu yang hebat, perkenalkan saya Subagio dari SMK 2 Jatiming. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi berkaitan dengan alur belajar era kurikulum merdeka dengan menggunakan alur merdeka. Bapak Ibu yang hebat, bahwasannya kurikulum yang saat ini kita gunakan adalah kurikulum merdeka dengan beberapa hal yang mungkin kita saat ini baru mulai belajar berkenaan dengan proses pembelajaran, sehingga kesempatan kali ini kami kepingin berbagi, membuat rancangan untuk proses pembelajaran di kelas kita Bapak Ibu dengan menggunakan alur merdeka. Untuk alur merdeka itu terdiri dari M, E, R, D, E, K, dan A. Kalau kita kupas satu persatu, kita mulai dari alur M yang pertama, yaitu mulai dari diri sendiri atau mandiri. Itu artinya bahwa peserta didik, siswa-siswi kita, itu kita arahkan untuk bisa belajar secara mandiri, belajar mulai dari diri sendiri, sehingga akan muncul sikap, muncul karakter bahwa anak-anak itu mau belajar dengan sendirinya. Itu tidak harus kita oyak-oyak, tidak harus kita paksa. Anak akan sadar dengan sendirinya bahwa kebutuhan belajar itu merupakan kebutuhan yang sangat mendasar dan keharusan bagi kita semua, termasuk anak-anak. Nah, dari sisi mulai dari diri sendiri, maka pembelajaran itu dimulai dari diri kita masing-masing, terutama dari diri anak-anak. Jadi anak-anak kita biasakan untuk mulai belajar dari dirinya sendiri, mandiri, sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui pemahaman diri tentang materi. Jadi setelah anak belajar sendiri, mungkin dengan materi yang kita berikan kepada anak sesuai dengan kebutuhan anak, sesuai dengan minat bakat anak, kita kasih materi dalam bentuk apapun. Bisa wujudnya PPT, bisa wujudnya buku paket, buku literasi, atau mungkin juga bisa kita ambil dari video-video. Itu bisa digunakan untuk belajar mandiri anak. Nah, tujuannya setelah anak belajar secara mandiri, nanti anak diharapkan bisa memahami secara mandiri, cara diri sendiri tentang materi yang sudah kita sampaikan lewat media tersebut atau dalam bentuk materi, bentuk apapun. Kemudian yang ketiga juga harapannya adalah anak-anak bisa melakukan refleksi diri. Apa yang sudah mereka pelajari, apa yang sudah mereka dapati dari pembelajaran ini, nanti anak-anak bisa melakukan refleksi diri. Sampai di mana ketercapaian dalam proses pembelajaran secara mandiri tersebut. Apa saja yang sudah dipahami, apa saja yang sudah dikuasai oleh anak-anak. Itu secara mandiri, secara diri sendiri, anak akan melakukan refleksi. Sejauh mana ketercapaian saat proses pembelajaran mandiri tersebut. Nah, itu harapannya mulai dari diri sendiri atau belajar secara mandiri. Kemudian untuk alur yang kedua adalah eksplorasi konsep.
itu diharapkan bahwa anak-anak bisa melihat kondisi waktu dulu dengan kondisi saat ini. Baik itu isi materi, kontennya, maupun juga tentang strategi yang digunakan. Jadi konten materinya bisa saja dari zaman dulu itu materi tersebut masih ada dipakai, tetapi saat ini sudah tidak dipakai seperti itu. Sehingga dari konten itu nanti akan muncul pemikiran dari diri anak, pemahaman dari anak bahwa saat ini yang dibutuhkan, materi yang dibutuhkan saat ini adalah materi-materi seperti ini. Materi tertentu, sehingga materi yang kemarin yang dulu ada itu bisa saja nggak usah dipelajari karena apa sudah tidak digunakan lagi di saat ini. Kemudian yang kedua ditambahi dengan penguatan, kita berikan anak-anak itu wujudnya misalnya video, kita putarkan video atau bentuk lain yang menggambarkan kondisi real waktu dulu dan sekarang. Jadi sekali lagi sekarang ini anak-anak belajar itu memang yang dipelajari adalah materi yang benar-benar kontekstual. Artinya real terjadi, real ada. Baik itu di masa lalu maupun di masa saat ini. Sehingga tidak hanya gambaran-gambaran cerita-cerita, tetapi bentuk real yang saat ini atau yang kemarin terjadi itu memang betul-betul ada. Dan itu kita berikan ke anak biar anak bisa melihat secara real, secara nyata. Itu. Kemudian yang berikutnya juga dalam eksplorasi konsep itu dibutuhkan satu media bahwa apa yang sudah dipelajari anak secara mandiri kemudian disesuaikan dengan kondisi yang ada zaman dulu dengan sekarang itu dibutuhkan satu media diskusi dengan teman. Sehingga diharapkan apa yang pemahaman yang sudah didapat oleh anak itu nanti bisa disampaikan ke teman lain. Harapannya apa? Nanti ada koreksi, ada revisi, ada tambahan, dan lain sebagainya dari teman-teman mereka. Itu untuk alur E. Kemudian yang berikutnya adalah alur R atau ruang kolaborasi yang merupakan wadah untuk diskusi dengan teman lain. Jadi tadi anak sudah melakukan diskusi, mungkin bisa sebangku, mungkin bisa teman dekat. Di dalam ruang kolaborasi ini kita buat satu kelompok yang mungkin bisa tercampur antara anak yang satu meja, satu bangku dengan meja yang lain seperti itu. Kondisi anak yang satu dengan yang lain bisa berkumpul jadi satu. Sehingga kita butuh satu ruang diskusi untuk anak-anak itu. Jadi kita ciptakan ruang diskusi, kita buat kelompok-kelompok diskusi biar anak menyampaikan apa yang tadi dari pemahaman diri, kemudian dari teman dekatnya atau semejanya masukannya apa. Kemudian di dalam ruang kolaborasi itu nanti anak akan memaparkan dan melakukan diskusi dengan teman-teman yang lebih luas lagi. Harapannya apa? Harapannya setelah anak-anak tersebut menyampaikan paparan pemikiran dari diri sendiri kepada teman lain, harapannya adalah ada masukan dari teman lain. Yang tadi sudah ada masukan dari teman dekat mereka, ini lebih luas lagi. Jadi ada masukan dari teman-teman mereka yang mungkin juga kebutuhan yang berbeda, kemampuan yang berbeda. Itu nanti akan memberikan masukan yang lebih sehingga diharapkan apa yang dari awal itu dari diri sendiri kemudian ditambah dengan teman-teman yang lain itu nanti akan membuat situasi atau membuat apa yang mereka pahami itu lebih luas lagi, lebih kompleks lagi. Dan yang terakhir diharapkan anak-anak setelah mendapatkan masukan dari teman-teman bisa memaknai dan menghayati atau mengeksplor apa yang sudah mereka dapatkan dari teman-teman. Sehingga apa yang direncanakan anak-anak itu ibarat sudah lumayan komplit. Sehingga ada beberapa masukan dari teman-teman yang lain juga. Nah, kemudian alur yang berikutnya adalah di demonstrasi kontekstual. Itu diharapkan bahwa demonstrasi kontekstual itu menuntut
kita sebagai pengajar itu nanti akan membuat satu strategi, satu teknik trik yang kita gunakan untuk bisa mengakomodir apa yang anak-anak tadi sudah rancang, sudah rencanakan. Kemudian saat demonstrasi kontekstual itu anak-anak nanti akan mengaktualisasikan. Jadi kita dituntut untuk membuat desain strategi dan membuat rancangan. Rancangan untuk mewadahi aktualisasi dari anak-anak. Demonstrasi kontekstualnya anak-anak yang akan disampaikan oleh anak-anak itu seperti apa. Kemudian tuntutannya itu adalah anak-anak bisa membuat dokumentasi, mendokumentasikan rancangan yang mereka hasilkan dari beberapa masukan dari teman, mulai dari diri, kemudian masukan dari teman, kemudian dibuatlah satu dokumentasi rancangan dalam bentuk apapun, bisa video, bisa presentasi, atau bentuk yang lain yang sesuai dengan kemampuan kompetensi anak-anak. Anak yang suka ke video, ya anak-anak nanti akan kita giring untuk membuat satu video. Anak-anak yang suka presentasi, kita giring anak-anak itu untuk membuat rancangannya itu dalam bentuk PPT untuk presentasi atau dalam bentuk yang lainnya. Kemudian tahapan yang berikutnya adalah elaborasi pemahaman. Nah, di dalam elaborasi pemahaman ini nanti anak-anak akan mendapatkan satu penguatan dari Bapak Ibu guru. Jadi tugas dari Bapak Ibu guru nanti memberikan penguatan. Penguatan berupa apa? Penguatan berupa materi yang anak-anak sudah pelajari dari mandiri, kemudian di eksplorasi konsep, di ruang kolaborasi maupun demonstrasi konseptual yang sudah disusun dibuat oleh anak, itu nanti akan kita kuatkan. Kalau kita misal kemampuan kita terbatas, kita bisa ngundang narasumber dari luar, ahli dari luar yang bisa memberikan penguatan kepada pemahaman anak-anak tersebut. Selain kita berikan penguatan, juga kita kasih ruang untuk anak-anak untuk tanya jawab. Jadi apa yang mungkin perlu disampaikan atau ditanyakan oleh anak-anak, kita kasih ruang untuk tanya jawab. Kemudian jangan lupa Bapak Ibu, setelah tanya jawab selesai, Bapak Ibu diharapkan memberikan umpan balik yang positif terhadap pemahaman awal anak-anak tadi. Jadi kita berikan umpan balik yang positif kepada anak-anak. Jika memang perlu ditambah, jika memang perlu direvisi. Tetapi jangan lupa berikan apresiasi ke anak-anak kita, karena mereka butuh apresiasi kita. Dengan satu kata mantap kamu bisa, itu sudah membuat bangga anak-anak, sehingga anak-anak akan lebih lebih termotivasi untuk belajar dan untuk berkreasi menciptakan sesuatu. Itu untuk tahapan elaborasi pemahaman. Kemudian tahapan yang berikut adalah koneksi antar materi. Nah, di dalam alur koneksi antar materi ini anak-anak nanti akan meninjau kembali semua yang sudah dilakukan oleh anak. Mulai dari materi yang kita berikan ke anak-anak, kemudian anak-anak belajar secara mandiri, belajar sendiri, kemudian melalui ruang kolaborasi, melalui demonstrasi kontekstual, dan seterusnya. Sehingga harapannya di dalam koneksi materi, antar materi ini akan terjalin. Materi apa yang mungkin berhubungan, berkesinambungan, ada relevansinya dengan yang direncanakan, dirancang anak-anak. Nah, disitulah nanti koneksi antar materi akan muncul. Jadi semuanya akan bisa melengkapi. Kemudian setelah beberapa materi terkonek, kemudian kita meminta anak-anak untuk membuat satu kesimpulan dan penjelasan. Kesimpulan dari apa yang sudah anak-anak rancang, kemudian sudah ada penguatan dari kita, kemudian terakhir kali anak-anak kita minta untuk membuat satu kesimpulan dan penjelasan.
Kemudian langkah yang selanjutnya setelah membuat anak-anak membuat kesimpulan dan penjelasan, kemudian anak-anak kita minta refleksi dari pengalaman dan pengetahuan baru. Jadi pengetahuan dan pengalaman baru yang mereka dapat, mulai dari diri, kemudian ada masukan dari teman, ada penguatan dari kita, dari Bapak Ibu guru, kemudian akan muncul pengetahuan dan pengalaman baru. Sehingga anak kita minta untuk melakukan refleksi diri. Apa yang didapat pengetahuan dan pengalaman baru setelah melalui beberapa alur ini. Kemudian yang terakhir setelah anak-anak melakukan refleksi, kemudian baru anak-anak kita minta untuk mendokumentasikan kesimpulan dan refleksi. Jadi setelah menyimpulkan, kemudian anak-anak sudah melakukan refleksi diri, kemudian anak-anak kita minta untuk membuat satu dokumentasi dari kesimpulan dan refleksi tersebut, baik dalam bentuk video maupun bentuk yang lainnya, sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anak-anak tersebut. Hingga harapannya akan muncul satu hasil karya dari anak-anak itu nanti yang bisa kita ikut membantu untuk publikasi dan komunikasi. Kemudian yang terakhir, alur yang terakhir adalah aksi nyata, yaitu merupakan aksi yang dilakukan anak-anak di dalam mengimplementasikan semua pemahaman, semua ide gagasan yang sudah anak-anak pelajari dari awal, mulai dari diri sampai terakhir koneksi antar materi. Itu nanti anak-anak akan mengimplementasikan semuanya di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi anak-anak akan mempraktekkan apa yang sudah mereka dapat dari belajar, mulai dari diri, kemudian masukan dari teman-teman di ruang kolaborasi, diskusi, kemudian penguatan dari Bapak Ibu guru, kemudian koneksi antar materi, jadi materi-materi apa yang saling menyambung, saling relevan, kemudian muncul satu rancangan dari anak-anak yang dilaksanakan di dalam aksi nyata, kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya apa? Harapannya anak-anak bisa melaksanakan pembelajaran dan juga terakhir endingnya anak-anak bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang sudah diperoleh dari pengetahuan, pemahaman, kemudian rancangan tersebut dilaksanakan di dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga anak-anak akan bisa menerapkan apa yang sudah ada di dalam pemahaman mereka, ide gagasan mereka, itu nanti diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu yang hebat, begitulah alur Merdeka dalam pembelajaran yang kami rancang, yang saya rancang, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dan untuk dokumen-dokumen yang lain nanti bisa kita tempatkan di dalam lampiran-lampiran. Jadi di halaman belakang, halaman terakhir itu nanti akan ada lampiran-lampiran kegiatan-kegiatan, mungkin dokumen-dokumen yang dibutuhkan, itu bisa kita masukkan di dalam halaman lampiran untuk memperjelas dan sebagai pedoman kita di dalam pelaksanaan pembelajaran. Harapan kita anak-anak belajar secara merdeka, anak-anak bisa belajar sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing anak, dan anak-anak bisa mencapai apa yang mereka harapkan sesuai dengan bakat yang ada di dalam diri masing-masing peserta didik. Mungkin itu Bapak Ibu yang hebat yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat, tetapi banyak salah, banyak kekurangan, mohon bisa dimaafkan. Jika bisa bermanfaat untuk kita semua, mari kita manfaatkan. Tetapi jika banyak yang
kurang bermanfaat, mohon untuk bisa dimaafkan. Demikian dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.